Safdah TV. Berikut ini penjelasan beberapa dampak bentuk riba. Pertama, dampak riba terhadap pribadi. Dr. Abdul Aziz Ismail, dosen di salah satu fakultas kedokteran di Mesir, dalam bukunya Islam dan Kedokteran Modern menyatakan bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung. Dikarenakan seorang murabi, bukan murabi ya. Kalau murabi pendidik, murabi pelaku riba. Dikarenakan seorang murabi atau rentenir atau pelaku riba memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta, bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Padahal roda ekonomi berputar tidak selamanya searah dan teratur. Maka tatkala terjadi gunjang-ganjing ekonomi, tidak jarang penyakit jantung berjangkit, melanda para murabi dengan gejala tekanan darah tinggi, bahkan berakibat stroke, berpendarahan di otak, dan mati mendadak. Seorang murabi sebagai pemuja harta tidak memiliki sifat belas kasih. Ya, sebentar. Ini ada salah seorang teman, mungkin Anda kenal Pak Duyun Hussein. Sampai sekarang beliau itu mengatakan kepada saya beberapa kali, bila ada teman-temannya yang terkena penyakit serangan jantung atau darah tinggi atau stroke, dia sering bilang, coba cek rekening riba kamu, kalau ada tutup. Cek KPR kamu, lunasin. Kata dia, benar Ustaz, kata dia. Cuma dia tutup rekening ribanya, KPR-nya diselesaikan, divonis oleh dokter akan pasang ring, itu tidak jadi. Allahu Akbar. Ya iyalah, kita setiap hari mengikrarkan ya Hayyun ya Qayyum birahmatika astaghitsu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang hidup dan melakukan segala sesuatunya, aku meminta pertolonganmu ya Allah, jangan serahkan hidupku pada diriku walau satu kejap mata. Ya. Jantung kita kalau Allah suruh berhenti, berhenti dia. Maka seorang yang durhaka kepada Rabbnya sangat gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Kita sangat lemah, maka jangan pernah mendurhakainya, apalagi berbuat dosa besar. Fadhal akhi. Seorang murabi sebagai pemuja harta tidak memiliki sifat belas kasih. Ya, tadi kepada kesehatan, kepada apa namanya, sifat belas kasihnya. Tidak ada rasa peri kemanusiaannya. Padahal sifat belas kasih sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi. Karena sifat ini merupakan ciri khas manusia, maka orang yang tidak memilikinya dikatakan tidak berperi kemanusiaan. Dalam kenyataannya, rentenir dikenal dengan julukan lintah darat, di mana dia menghisap darah orang yang diberi kredit tanpa rasa belas kasih. Dia tidak memperdulikan isak tangis dan rintihan orang yang diberinya kredit untuk diberi kesempatan agar dapat membayar hutang dan bunganya. Dia serta-merta menyita rumah dan tanah penerima kredit untuk menutupi hutang plus bunga tanpa memikirkan kondisi si miskin. Dan sifat perikemanusiaan tersebut bukan saja dicabut dari hati murabi perorangan, termasuk juga murabi dalam bentuk sebuah institusi. Di awal pertengahan tahun 2011, salah satu bank internasional di Indonesia melakukan tindak kekerasan fisik terhadap salah seorang pemegang kartu kreditnya di dalam salah satu ruangan di kantor pusat bank tersebut, yang berakibat kepada kematian nasabah tersebut. Tindakan kekerasan tersebut disebabkan pemegang kartu tidak mau membayar bunga yang jauh lebih besar dari perkiraannya. Dikarenakan korban merupakan salah satu pengurus pusat partai politik di Indonesia, kasusnya dibahas oleh DPR, dan DPR merekomendasikan kepada BI untuk menjatuhkan sanksi terhadap bank tersebut atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Ya. Orang manusia itu punya sifat belas kasihan.
Karena Nabi SAW mengatakan Allah memiliki 100 rahmat, 99-nya disediakan Allah untuk hamba-hambanya nanti di akhirat di surganya, 1 diberikan Allah sekarang kepada kita. Dengan 1 itu, kata Nabi SAW, sampai seekor hewan buas tidak tega untuk menginjak anaknya. Hewan buas pernah makan anaknya? Tidak. Dari mana rahmatnya? Kenapa musuhnya dicabik-cabik, dimakan? Ya, itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi orang pelaku riba, kadang anaknya pun dijual, istrinya pun dijual untuk menutupi hutangnya tadi, yang si rentenirnya. Ya. Apalagi dalam pinjol seperti sekarang ini yang beda. Semua yang ada di kontak handphonenya dipermalukan. Dia tidak bayangkan kalau dia orang yang dipermalukan itu. Padahal al-jaza min jinsil amal. Seperti apa perbuatan kita, Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Bila dia permalukan manusia, salah seorang manusia, dia akan dipermalukan Allah walaupun di dalam rumahnya.